Sedulurku kabeh, para rawuh ing channel iki, para pecinta kawruh leluhur, para penekun pitutur Jawa sing adiluhung. Ing dinten sing tentrem iki, kita akan membuka satu lembar rahasia yang selama ini tersembunyi di balik hitungan weton. Bagi sebagian orang, weton hanyalah hitungan hari lahir. Hanya perpaduan antara hari tujuan dan pasaran Jawa. Namun bagi para leluhur kita, weton adalah peta energi kehidupan. Ia bukan sekadar angka, melainkan getaran, arah laku, dan jalur rezeki seseorang. Dan malam ini, kita akan membahas satu weton yang sering dianggap biasa saja, namun justru menyimpan daya kekuatan yang luar biasa, yaitu weton Wage. Wage dalam hitungan pasaran Jawa memiliki nilai neptu 4. Angka 4 ini dalam primbon bukan angka kecil tanpa arti. Ia melambangkan unsur bumi yang tenang, sabar, dan tidak banyak bicara. Orang dengan weton Wage seringkali hidupnya terlihat sederhana. Tidak suka menonjolkan diri. Tidak banyak pamer keberhasilan. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Wage berada dalam naungan lakuning angin. Artinya hidupnya penuh pergerakan. Kadang berada di atas, kadang turun ke bawah. Kadang rezeki datang mengalir deras, namun di waktu lain terasa seret seperti sumur yang hampir kering. Tetapi satu hal yang pasti, orang Wage memiliki daya tahan batin yang kuat. Mereka tidak mudah tumbang oleh keadaan. Ketika diuji kesulitan, ia memilih diam dan berpikir. Ketika dihimpit masalah, ia tidak banyak mengeluh. Sifat inilah yang seringkali membuat orang lain salah menilai. Disangka lemah, padahal dalam. Disangka biasa, padahal menyimpan keteguhan luar biasa. Namun sedulurku, di balik semua itu, ada satu rahasia kecil yang jarang diungkap. Sebuah hal yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal yang sering kita jumpai di dapur, di warung, di meja makan. Sesuatu yang dianggap remeh oleh banyak orang. Padahal menurut pitutur primbon kuno, justru dari situlah pintu keberkahan weton Wage terbuka. Mengapa bisa begitu? Karena dalam ajaran leluhur Jawa, rezeki bukan hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga oleh keselarasan energi. Setiap weton memiliki unsur yang cocok dan tidak cocok. Ada makanan, kebiasaan, bahkan laku hidup yang bisa memperkuat getaran rezekinya. Dan bagi weton Wage, kunci itu bukan pada sesuatu yang mewah, bukan pada emas yang berkilau, bukan pada sajian mahal, tetapi pada sesuatu yang sederhana, membumi, dan penuh makna. Seringkali manusia mencari keberkahan jauh-jauh, padahal ia berada di dekat kita. Kita sibuk mengejar yang tinggi, namun lupa memuliakan yang kecil. Kita bangga pada kemewahan, namun meremehkan kesederhanaan. Padahal dalam falsafah Jawa dikatakan, sing cilik aja diremehke, sing gede aja disombongke. Artinya, yang kecil jangan diremehkan, yang besar jangan disombongkan. Dan inilah pelajaran pertama bagi panjenengan yang lahir di weton Wage. Bahwa jalan hidupmu bukan jalan gemerlap yang instan, tapi jalan pelan yang penuh makna. Jalan yang dibangun dari kebiasaan kecil, dari sikap menerima, dari rasa syukur atas hal-hal sederhana. Maka malam ini, sebelum kita masuk pada inti rahasianya, pahamilah satu hal. Wage bukan weton untuk kaya mendadak, tapi weton untuk kaya yang bertahan lama. Ia seperti akar pohon yang tumbuh dalam diam, tidak terlihat di permukaan. Namun semakin hari semakin kuat mencengkeram bumi. Dan ketika badai datang, ia tidak mudah tumbang. Sedulurku, apa sebenarnya makanan sederhana itu? Mengapa ia selaras dengan energi Wage? Dan bagaimana cara memaknainya agar rezeki menjadi lancar tanpa henti? Jawabannya akan kita buka perlahan di bab berikutnya. Maka simak terus, karena bisa jadi, rahasia kecil ini adalah kepingan takdir yang selama ini belum panjenengan sadari. Sedulurku, jika pada bab sebelumnya kita telah membuka pintu tentang rahasia weton Wage,
Maka kini saatnya kita menyelami lebih dalam watak dan garis rezekinya. Karena sebelum seseorang memahami kunci keberkahan, ia harus lebih dulu memahami dirinya sendiri. Dalam hitungan Jawa, Wage memiliki neptu 4. Angka ini dalam pitutur leluhur melambangkan unsur bumi yang stabil, diam, dan tidak banyak gejolak. Namun jangan salah, bumi yang terlihat diam justru menyimpan kekuatan paling besar. Ia menopang kehidupan. Ia menjadi tempat tumbuh segala sesuatu. Begitulah karakter dasar orang yang lahir di weton Wage. Ia cenderung pendiam. Tidak suka banyak bicara. Namun jika berbicara, kata-katanya mengandung bobot. Ia tidak mudah terbawa arus. Ketika orang lain panik, ia memilih mengamati. Ketika orang lain tergesa-gesa, ia melangkah perlahan namun pasti. Wage juga dikenal memiliki hati yang lembut. Ia mudah iba melihat penderitaan orang lain. Tidak tega menolak jika dimintai tolong. Inilah yang kadang menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Karena sifat welas asih yang berlebihan bisa membuatnya dimanfaatkan. Namun justru karena kelembutan itulah, rezeki Wage sering datang dari hubungan baik. Dari relasi. Dari orang-orang yang merasa tertolong olehnya. Dalam primbon disebutkan, Wage berada dalam naungan lakuning angin. Angin tidak terlihat, tetapi terasa. Ia bergerak kemana saja. Kadang sepau-sepau membawa kesejukan. Kadang kencang membawa perubahan. Artinya hidup Wage jarang datar sepenuhnya. Ada fase naik, ada fase turun. Masa mudanya sering penuh perjuangan. Rezekinya tidak langsung mapan. Bahkan tak jarang harus jatuh bangun beberapa kali. Namun ada satu kekuatan besar yang dimiliki Wage, daya tahan. Ia seperti akar pohon yang tidak tampak di permukaan, tetapi terus mencengkeram tanah dalam diam. Semakin ditekan, semakin kuat. Jalur rezeki Wage bukan jalur keberuntungan instan. Ia bukan tipe yang sekali usaha langsung meledak. Bukan tipe yang tiba-tiba dapat warisan besar. Rezekinya tumbuh dari kebiasaan kecil, dari kesabaran, dari konsistensi. Jika ia berdagang, mungkin awalnya sepi, tapi karena tekun, lama-lama pelanggan setia berdatangan. Jika ia bekerja, mungkin gajinya biasa saja, tapi karena jujur dan dapat dipercaya, perlahan ia naik derajat. Rezeki Wage sering datang terlambat menurut ukuran manusia, namun tepat menurut ukuran Tuhan. Dan disinilah letak rahasianya. Orang Wage sering diuji dengan rasa kurang percaya diri. Ia melihat orang lain sukses lebih cepat. Ia melihat teman sebayanya sudah mapan. Sementara dirinya masih merangkak. Jika ia mampu bersabar dan tidak iri, maka garis rezekinya akan terbuka lebar setelah melewati usia matang. Biasanya setelah 35 tahun ke atas, hidup Wage mulai menunjukkan kestabilan. Sedulurku, dalam falsafah Jawa, ada istilah, alon-alon waton kelakon. Perlahan asal tercapai. Inilah napas hidup Wage. Namun ada satu hal yang harus dijaga. Wage tidak boleh terlalu sering mengeluh. Karena getaran hatinya sangat memengaruhi aliran rezekinya. Jika ia bersyukur, rezekinya terasa cukup. Jika ia menggerutu, rezekinya terasa seret. Wage juga memiliki kecocokan kuat dengan unsur bumi dan hasil bumi. Ia cocok bekerja di bidang yang berhubungan dengan makanan, pertanian, perdagangan kecil, usaha rumahan, atau pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan. Ia kurang cocok pada bidang yang terlalu spekulatif atau penuh perjudian nasib. Karena energi Wage lebih kuat pada stabilitas daripada risiko tinggi. Maka jika panjenengan lahir di weton Wage dan merasa hidupmu berjalan lambat, jangan berkecil hati. Justru itulah pola alamiah wetonmu. Engkau sedang membangun pondasi, bukan sekadar mengejar tampilan luar. Rezeki Wage ibarat sawah. Harus diolah, harus ditanam, harus dirawat. Tidak bisa dipaksa panen sebelum waktunya. Dan menariknya,
Keselarasan dengan unsur bumi inilah yang nantinya berkaitan erat dengan makanan sederhana yang akan kita bahas. Karena dalam ajaran leluhur, apa yang kita makan bukan hanya mengenyangkan tubuh, tetapi juga menyelaraskan energi batin. Maka pahamilah dirimu, wahai wage, engkau bukan lambat. Engkau sedang diproses. Engkau bukan tertinggal. Engkau sedang dipersiapkan. Dan ketika waktumu tiba, hasilnya akan bertahan lama. Di bab berikutnya, kita akan membuka tirai tentang makanan sederhana yang menjadi simbol kuat keselarasan energi wage dengan bumi dan keberkahan rezeki. Simak terus, karena di sanalah letak kunci yang selama ini tersembunyi. Sedulurku, kini kita sampai pada inti rahasia yang sejak awal sudah kita singgung perlahan. Sebuah hal yang begitu dekat dengan kehidupan rakyat kecil. Begitu akrab di meja makan. Begitu sederhana hingga seringkali tidak lagi dipandang istimewa. Makanan itu adalah tempe. Ya, tempe. Barangkali sebagian orang akan tersenyum mendengarnya. Apa istimewanya tempe? Harganya murah, mudah didapat. Dijual di pasar, di warung, bahkan di gerobak pinggir jalan. Tidak bergengsi, tidak membuat orang merasa naik derajat ketika menyantapnya. Namun justru disitulah letak rahasianya. Dalam falsafah Jawa, sesuatu yang berasal dari bumi dan melalui proses panjang menyimpan energi kesabaran. Tempe bukan makanan instan. Ia lahir dari kedelai kecil yang difermentasi. Butuh waktu, butuh ketelatenan, butuh penjagaan suhu dan kesabaran menunggu prosesnya matang sempurna. Proses fermentasi ini dalam pandangan spiritual Jawa melambangkan perubahan nasib melalui kesabaran. Kedelai yang semula tercerai-berai, setelah melalui proses, menyatu menjadi satu kesatuan padat dan kuat. Inilah simbol kehidupan wage. Hidupnya mungkin terpecah-pecah oleh ujian, jatuh bangun, dan kesulitan. Namun jika ia sabar menjalani proses, ia akan menjadi pribadi yang matang dan kokoh. Sedulurku, weton wage berada dalam unsur bumi yang tenang dan stabil. Dan tempe adalah hasil bumi yang paling membumi. Ia tidak lahir dari kemewahan. Ia lahir dari kesederhanaan. Dalam pitutur kuno disebutkan, orang yang menghargai hasil bumi tidak akan jauh dari keberkahan. Karena bumi adalah simbol ibu kehidupan. Siapa yang menghormati ibu, akan diberi kecukupan. Tempe mengajarkan 3 hal penting bagi wage. Pertama, kesederhanaan. Orang wage tidak ditakdirkan hidup dengan gemerlap yang mencolok. Ia justru kuat ketika hidup apa adanya. Tidak memaksakan gaya. Tidak berhutang demi gengsi. Kedua, proses. Tempe tidak bisa jadi dalam sehari. Begitu pula rezeki wage. Ia bukan tipe kaya mendadak. Namun ketika kaya, kekayaannya hasil jerih payah sendiri. Ketiga, kebersamaan. Tempe terbentuk dari butiran kecil yang menyatu. Ini melambangkan bahwa rezeki wage sering datang dari hubungan sosial, dari jaringan pertemanan, dari silaturahmi. Sedulurku, seringkali manusia meremehkan makanan sederhana. Lebih bangga menyantap hidangan mahal, padahal belum tentu membawa keberkahan. Dalam laku Jawa diajarkan, keberkahan bukan pada mahalnya makanan, tetapi pada rasa syukur saat memakannya. Ketika seorang wage makan tempe dengan hati menerima, tanpa gengsi, tanpa merasa rendah diri, maka ia sedang menyelaraskan dirinya dengan energi alaminya. Dan ketika energi selaras, rezeki mengalir tanpa hambatan. Tempe juga dikenal sebagai makanan rakyat yang menguatkan. Ia memberi tenaga, memberi daya tahan tubuh. Ini selaras dengan karakter wage yang dikenal tahan banting. Secara simbolik, tempe adalah makanan yang tumbuh dalam diam. Proses fermentasinya tidak terlihat, namun hasilnya nyata. Begitu pula rezeki wage. Banyak proses batin yang tidak terlihat orang lain, namun suatu hari hasilnya akan tampak jelas. Sedulurku, jangan remehkan apa yang sering hadir di hadapanmu. Bisa jadi,
Itu bukan kebetulan. Bisa jadi, sejak lahir panjenengan memang sudah selaras dengan simbol kesederhanaan itu. Tempe bukan sekadar lauk. Ia adalah pengingat bahwa hidup tidak perlu rumit untuk menjadi berkah. Bagi Wage, menghargai tempe berarti menghargai proses hidupnya sendiri. Tidak malu memulai dari bawah. Tidak gengsi hidup sederhana. Tidak iri melihat kemewahan orang lain. Karena dalam ajaran leluhur dikatakan, sing andhap asor bakal munggah derajate. Yang rendah hati akan ditinggikan derajatnya. Dan tempe adalah simbol kerendahan hati itu. Maka mulai saat ini, jangan lagi melihatnya sebagai makanan biasa. Lihatlah sebagai pengingat bahwa rezeki besar sering berawal dari hal kecil yang dirawat dengan sabar. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam mengapa tempe secara energi dipercaya mampu membuka pintu kekayaan dan kestabilan rezeki bagi weton Wage. Simak terus, karena rahasia ini belum selesai. Sedulurku, pada bab sebelumnya kita telah memahami bahwa tempe bukan sekadar makanan sederhana. Ia adalah simbol kesabaran, proses, dan kerendahan hati. Namun mungkin di antara panjenengan masih ada yang bertanya dalam hati, bagaimana mungkin tempe bisa membuka pintu kekayaan? Apakah hanya dengan memakannya seseorang bisa langsung kaya? Tentu tidak sesederhana itu. Dalam Kauruh Jawa, segala sesuatu bekerja melalui keselarasan energi. Bukan bendanya yang ajaib, melainkan makna dan sikap batin ketika kita menyikapinya. Tempe adalah simbol, dan simbol bekerja di alam bawah sadar. Weton Wage memiliki getaran bumi yang stabil, namun lambat panas. Artinya, jika ia sabar dan konsisten, energinya akan menguat dari waktu ke waktu. Namun jika ia tergesa-gesa dan ingin cepat hasil, justru energinya menjadi tidak stabil. Tempe, dengan proses fermentasinya, mengajarkan satu hukum alam. Segala sesuatu yang matang dengan proses akan lebih kuat hasilnya. Sedulurku, dalam kehidupan, banyak orang mengejar kekayaan dengan cara instan. Spekulasi besar, risiko tinggi, hutang demi gengsi. Namun bagi Wage, jalur seperti itu seringkali berujung pada kejatuhan. Karena jalur rezeki Wage adalah jalur bertahap. Tempe melambangkan urip saka ngisor. Hidup dari bawah, dari kedelai kecil yang murah, menjadi makanan bergizi tinggi, dari sesuatu yang dianggap rendah, menjadi sumber kekuatan. Ini adalah cermin perjalanan hidup Wage. Seringkali masa mudanya dipenuhi perjuangan, bekerja keras tanpa pujian, berusaha tanpa banyak sorotan, bahkan kadang diremehkan. Namun jika ia bertahan, nilai dirinya justru meningkat seiring waktu. Kekayaan dalam primbon bukan sekadar uang. Kekayaan adalah kecukupan yang terus mengalir. Tidak putus. Tidak tiba-tiba habis. Tempe sebagai simbol bumi memberi pesan bahwa rezeki yang stabil lebih berharga daripada rezeki yang meledak lalu lenyap. Sedulurku, mengapa orang yang menghargai makanan sederhana dipercaya lebih mudah mendapat keberkahan? Karena ia tidak diperbudak oleh gengsi. Gengsi adalah salah satu penghalang terbesar rezeki bagi Wage. Ketika ia memaksakan diri tampil mewah, padahal belum waktunya, energinya menjadi timpang. Ia mengeluarkan lebih banyak daripada menerima. Namun ketika ia menerima hidup apa adanya, mensyukuri tempe dan nasi sederhana, maka batinnya menjadi tenang. Dan batin yang tenang adalah magnet rezeki. Dalam pitutur leluhur dikatakan, rezeki kui manut karepe ati sing resik. Rezeki mengikuti hati yang bersih. Tempe juga merupakan makanan hasil kebersamaan. Prosesnya menyatukan butiran kedelai menjadi satu kesatuan padat. Ini melambangkan bahwa kekayaan Wage tidak datang sendirian. Ia datang melalui relasi, kerjasama, dan kepercayaan. Jika Wage menjaga hubungan baik, menjaga kejujuran, dan tidak menyakiti orang lain, maka pelan-pelan lingkaran rezekinya akan meluas. Sedulurku, kekayaan Wage ibarat air sumur, tidak menyembur deras seperti air mancur.
namun terus ada selama sumurnya dijaga. Dan menjaga sumur itu berarti menjaga sikap batin. Tempe menjadi pengingat harian bahwa kekuatan besar bisa lahir dari hal kecil. Bahwa sesuatu yang tampak sederhana bisa mengandung nilai tinggi. Ketika Wage makan tempe dengan rasa cukup, ia sedang melatih dirinya untuk tidak serakah. Dan ketika seseorang tidak serakah, ia lebih mudah melihat peluang kecil yang orang lain abaikan. Banyak usaha besar lahir dari ide sederhana. Banyak kekayaan besar dimulai dari kebiasaan hemat. Banyak kesuksesan panjang dimulai dari kesabaran. Itulah hukum alam yang selaras dengan Wage. Maka jangan heran jika dalam perjalanan hidup, orang Wage yang tidak malu hidup sederhana justru di usia matang tampak lebih mapan daripada mereka yang dulu terlihat gemerlap. Karena ia membangun pondasi, bukan sekadar tampilan. Sedulurku, jadi bukan tempenya yang membawa kekayaan, tetapi makna, sikap, dan keselarasan energi yang ia wakili. Jika panjenengan Wage mampu menjaga kesederhanaan, menahan gengsi, sabar dalam proses, dan bersyukur dalam setiap keadaan, maka pintu kekayaan akan terbuka dengan sendirinya. Bukan cepat, tapi pasti. Di bab berikutnya, kita akan membahas laku sederhana yang bisa diamalkan untuk menguatkan energi rezeki Wage agar semakin stabil dan berkah. Simak terus, karena rahasia ini semakin dalam. Sedulurku, setelah kita memahami makna tempe sebagai simbol kesederhanaan dan kestabilan rezeki, kini saatnya kita membahas laku. Karena dalam ajaran Jawa, ilmu tanpa laku hanyalah pengetahuan. Dan laku tanpa niat hanyalah kebiasaan kosong. Weton Wage bukan weton yang membutuhkan ritual rumit. Tidak perlu tirakat berat berhari-hari. Tidak perlu sesaji mewah. Justru kekuatannya ada pada kesederhanaan yang dilakukan dengan konsisten. Inilah yang sering tidak dipahami. Orang mencari cara cepat mengaktifkan rezeki. Padahal bagi Wage, yang dibutuhkan bukan kecepatan, melainkan kesinambungan. Laku pertama adalah niat yang ditata. Setiap kali hari Wage tiba dalam penanggalan Jawa, luangkan waktu sejenak untuk hening. Tidak perlu lama. Cukup beberapa menit setelah subuh atau menjelang tidur. Duduk tenang. Tarik napas perlahan. Hadirkan rasa syukur. Ucapkan dalam hati, "Ya Gusti, kulo nyuwun rezeki ingkang berkah, lancar, lan cukup. Mugi kulo diparingi kesabaran lan ati sing resik." Kalimat ini sederhana. Namun jika diucapkan dengan hati yang sungguh, getarannya akan menata batin. Sedulurku, Wage sangat peka pada kondisi hati. Jika hatinya keruh, rezekinya terasa seret. Jika hatinya jernih, rezekinya terasa cukup meski jumlahnya tidak melimpah. Laku kedua adalah menghargai makanan sederhana. Pada hari Wage, usahakan makan hasil bumi. Bisa tempe, tahu, sayuran, atau makanan rumahan. Tidak perlu mahal. Tidak perlu berlebihan. Yang penting adalah sikap batinnya. Makanlah dengan tenang. Jangan sambil marah. Jangan sambil mengeluh. Jangan sambil membandingkan diri dengan orang lain. Karena dalam primbon disebutkan, keluhan adalah lubang kecil yang membuat rezeki bocor perlahan. Laku ketiga adalah menjaga ucapan. Orang Wage memiliki daya getar pada kata-kata. Jika ia sering berkata, "Aku susah terus," maka alam bawah sadarnya menguatkan kesusahan itu. Namun jika ia berkata, "Alhamdulillah cukup," maka rasa cukup itu yang diperbesar. Ucapan adalah doa yang sering tidak disadari. Sedulurku, laku berikutnya adalah bersedekah sesuai kemampuan. Tidak harus besar. Bahkan memberi makan kucing liar pun termasuk laku baik. Karena Wage selaras dengan unsur bumi, maka berbagi pada makhluk hidup akan memperkuat aliran energinya. Rezeki bagi Wage seperti sawah. Jika sawah dibiarkan kering, ia retak. Tapi jika dialiri air secukupnya, ia subur. Sedekah adalah air itu. Namun ingat, jangan bersedekah untuk pamer. Jangan untuk dipuji.
Lakukan diam-diam. Karena Wage kuat dalam keheningan. Laku terakhir adalah sabar pada proses hidupnya sendiri. Ini yang paling sulit. Melihat orang lain sukses cepat memang menggoda hati. Tapi jika Wage memaksakan diri keluar dari jalurnya, ia justru mudah goyah. Terimalah bahwa jalurmu memang bertahap. Bekerjalah dengan tekun. Simpan sebagian rezeki. Hindari hutang konsumtif. Jangan memaksakan gaya hidup melebihi kemampuan. Karena kekayaan sejati Wage bukan pada kemewahan di awal, tetapi pada kestabilan di akhir. Sedulurku, semua laku ini terlihat sederhana. Tidak mistis. Tidak dramatis. Namun justru disitulah kekuatannya. Primbon Jawa tidak selalu berbicara tentang hal gaib yang menakutkan. Ia berbicara tentang keseimbangan. Tentang selaras dengan kodrat diri. Dan bagi Wage, kunci itu adalah sederhana, bersyukur, konsisten. Jika laku ini dijaga, maka perlahan tapi pasti, aliran rezeki akan terasa lebih lancar. Bukan karena keajaiban mendadak, tetapi karena batin sudah tertata. Dan ketika batin tertata, keputusan menjadi bijak. Ketika keputusan bijak, langkah menjadi tepat. Ketika langkah tepat, hasil pun mengikuti. Maka mulai sekarang, jangan meremehkan laku kecil. Karena bagi Wage, hal kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat daripada semangat besar yang hanya sesaat. Di bab terakhir nanti, kita akan menutup dengan pemahaman tentang makna kekayaan sejati bagi weton Wage. Simak terus, karena perjalanan ini hampir sampai pada puncaknya. Sedulurku sing lahir ing weton Wage. Kini kita telah sampai di penghujung pembahasan. Dari awal kita membuka rahasia tentang kesederhanaan, tentang tempe sebagai simbol bumi, tentang proses, tentang laku kecil yang konsisten. Dan sekarang, kita akan memahami satu hal paling penting. Apa sebenarnya kekayaan sejati bagi weton Wage? Karena seringkali manusia keliru memahami arti kaya. Banyak yang mengira kaya itu rumah besar, mobil mewah, perhiasan berkilau, jabatan tinggi. Namun dalam kauruh Jawa, kekayaan sejati adalah kecukupan yang tidak menimbulkan kegelisahan. Wage bukan weton yang ditakdirkan untuk gemerlap sesaat. Ia bukan kilat yang menyambar terang lalu padam. Ia adalah bara api kecil yang menyala lama. Tebel. Bertahan. Sedulurku, perjalanan hidup Wage sering dimulai dari bawah. Masa mudanya penuh perjuangan. Kerja keras tanpa banyak pujian. Hasil kecil yang harus dibagi banyak kebutuhan. Bahkan tak jarang merasa tertinggal dari teman sebaya. Namun disitulah tempaan itu terjadi. Seperti tempe yang difermentasi dalam diam, kehidupan Wage juga difermentasi oleh waktu. Ia diproses oleh kesabaran, dikuatkan oleh kegagalan, didewasakan oleh tanggung jawab. Dan ketika usia mulai matang, ketika batin sudah lebih tenang, disitulah keberkahan mulai terasa stabil. Rezeki mungkin tidak datang sekaligus besar, namun datang terus-menerus. Tidak membuat gelisah, tidak membuat takut kehilangan. Itulah tanda kekayaan sejati. Dalam pitutur Jawa ada ungkapan, cukup iku luwih mulia tinimbang akeh nanging ora tentrem. Cukup itu lebih mulia daripada banyak tapi tidak tentram. Wage memiliki potensi besar untuk mencapai titik itu. Asalkan ia tidak tergoda untuk keluar dari jalurnya. Karena ujian terbesar Wage bukan kemiskinan, tetapi rasa minder dan iri. Ketika ia melihat orang lain sukses cepat, hatinya bisa goyah. Ketika melihat kemewahan, ia bisa merasa kurang. Jika ia mengikuti rasa itu, maka ia keluar dari energi alaminya. Namun jika ia kembali pada prinsip sederhana, bersyukur, maka jalannya akan kembali lurus. Sedulurku, kekayaan Wage seringkali berbentuk keluarga yang rukun. Anak yang patuh, rumah yang mungkin tidak megah, tapi hangat, usaha kecil yang stabil, tabungan yang cukup, hidup yang tidak dikejar-kejar hutang.
Dan itu adalah kekayaan yang banyak orang tidak sadari nilainya. Karena apa gunanya uang melimpah jika hati gelisah? Apa gunanya kemewahan jika keluarga retak? Wage memiliki potensi menjadi penopang keluarga. Menjadi tiang yang kokoh. Menjadi pribadi yang dihormati karena ketenangannya. Ia mungkin tidak paling menonjol di awal. Tapi seringkali menjadi yang paling stabil di akhir. Sedulurku, jika panjenengan lahir di weton Wage, jangan pernah merasa kecil. Jangan malu hidup sederhana. Jangan gengsi memulai dari bawah. Karena tanah yang rendah justru menjadi tempat air berkumpul. Dan dari sanalah kehidupan tumbuh. Tempe yang kita bahas bukan sekadar makanan. Ia adalah simbol perjalanan hidupmu. Dari kecil, diproses, disatukan, dimatangkan, lalu menjadi kuat dan bergizi. Begitulah engkau. Dan ingatlah satu hal terakhir. Rezeki yang berkah bukan rezeki yang membuatmu tinggi hati, tapi rezeki yang membuatmu semakin bersyukur. Jika engkau mampu menjaga hati tetap rendah, ucapan tetap baik, dan laku tetap konsisten, maka insya Allah pintu keberkahan akan selalu terbuka. Tidak perlu iri pada cahaya orang lain. Karena setiap weton punya cahayanya sendiri. Dan cahaya Wage adalah cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menerangi dalam waktu yang lama. Semoga panjenengan semua yang lahir di weton Wage diberikan rezeki yang cukup, hati yang tentram, dan hidup yang berkah tanpa putus. Jika panjenengan merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada sedulur lainnya, dan subscribe agar tidak ketinggalan pitutur Jawa penuh makna lainnya.